Shalom Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan memberkati. Terima kasih banyak kalau malam hari ini saya diundang di hadapan Anda semua untuk sama-sama berbicara dan merenungkan tentang panggilan pada kekudusan. Tadinya saya diminta oleh panitia berbicara tentang jiwa-jiwa orang beriman di api penyucian. Saya berkata, aduh, saya tidak siap karena tema itu seringkali kalau dipaparkan orang meluas. Akhirnya selalu temanya meluas kepada apa? Saya pernah melihat orang yang sudah meninggal dunia. Apa itu artinya? Waduh, kalau kayak gitu saya jadi bingung. Saya juga karena selama hidup saya belum pernah ditampaki oleh hal-hal yang aneh-aneh. Saya mungkin manusia biasa dan bukan orang kudus seperti Anda yang sering ditampaki oleh hal-hal yang aneh-aneh. Maka saya lebih senang berbicara tentang panggilan pada kekudusan. Apalagi pada tanggal 1 November Gereja Katolik merayakan Hari Raya Semua Orang Kudus. Dilanjutkan dengan jiwa-jiwa orang beriman yang sudah meninggal dunia. Ini berarti apa? Berarti gereja itu punya konsep bahwa status warga gereja itu ada 3 status. Satu, status orang-orang yang sudah kudus, sudah mulia, sudah berbahagia bersama Bapa. Mereka adalah santo santa. Dan tentunya kita tahu bahwa orang-orang kudus ini apa tanda-tandanya bahwa mereka sudah dimuliakan oleh Tuhan? Apa tanda-tandanya bahwa mereka sudah berbahagia di dalam kerajaan Bapa? Tentunya gereja salah satunya memperlihatkan orang itu bisa masuk ke dalam santo, orang kudus. Salah satunya adalah bahwa kita berdoa melalui perantaraan orang kudus itu dan dikabulkan. Itu salah satu item dari pengangkatan orang kudus. Lalu yang kedua adalah orang-orang yang masih di dunia ini, kita. Kita adalah orang-orang yang masih di dalam pengembaraan. Kita adalah orang-orang yang masih dalam perjuangan. Perjuangan yang dikatakan oleh Paulus adalah perjuangan melawan kedagingan. Roh kita kuat, apa yang kita inginkan selalu hal yang baik, tetapi apa yang kita lakukan jatuh lagi pada kegagalan, jatuh lagi pada dosa, jatuh lagi pada kelemahan. Ini perjuangan kita. Maka sebagai seorang beriman kita selalu berdoa mohon para kudus, Bunda Maria mendoakan kita. Dalam litani itu pun kita doakan, di dalam rosario kita memohon bahwa Bunda Maria menyertai dan mendoakan permohonan dan doa-doa kita. Dan yang terakhir adalah jiwa-jiwa di api penyucian. Jiwa-jiwa itulah yang kita doakan di dunia ini untuk mereka yang sudah dipanggil oleh Tuhan. Kita percaya bahwa kita punya saudara-saudari yang sudah dipanggil, kita tidak tega, kita tidak rela bahwa orang yang dicintai menderita. Maka tanda cinta kita adalah dengan apa? Dengan intensi ekaristi, intensi novena, intensi puasa, intensi berderma. Itu adalah cara-cara kita untuk mohon belas kasih Tuhan bagi jiwa-jiwa yang berada di api penyucian. Nah, karena waktu saya mencoba untuk merangkai permenungan ini, saya kok langsung tertarik bagaimana kalau kita berbicara tentang kekudusan. Karena kekudusan ini adalah hal yang dikejar, harusnya hal yang dikejar oleh setiap orang beriman. Kenapa Anda berdoa? Harusnya semata-mata kita berdoa bukan untuk memohon, minta pada Tuhan. Sesungguhnya dalam doa kita mau mengejar kekudusan.
Kekudusan dalam doa dicapai pada saat kita bisa merubah hati kita. Jadi saya senang sekali bahwa Santa Teresa berkata bahwa doa itu bukan merubah Allah. Doa itu merubah hati manusia supaya berhati seperti Bapa, supaya seturut kehendak Allah. Jadi doa semata-mata bukan demi diri sendiri. Doa adalah sebuah karya, tindakan manusia untuk mengejar kekudusan. Nah, kalau kita mencoba untuk kembali pada kitab suci, bagaimana hal itu digambarkan secara jelas di dalam kitab suci? Mari kita lihat Injil. Anda bisa lihat Injil Matius bab 5 ayat 43 sampai 48. Dikatakan, "Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga. Ia menerbitkan matahari bagi orang jahat dan orang baik, dan menurunkan hujan bagi orang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita coba merangkai kata-kata Yesus ini, kasih itu ada hubungannya dengan kesempurnaan. Jadi rupanya kesempurnaan itu dicapai dengan tindakan kasih. Karena Bapa pun mengasihi semua orang tanpa kecuali. Maka kesempurnaan itu berarti apa? Berarti singkatnya, mudahnya, kesempurnaan itu berarti saya bisa mengasihi seperti Bapa mengasihi manusia. Maka ini pun diangkat di dalam sakramen-sakramen. Misalnya di dalam sakramen perkawinan. Mengapa tanda kehadiran sakramen perkawinan ada di dalam diri pasangan? Karena sakramen perkawinan itu berjalan, kehadiran Allah itu sungguh nyata pada saat kita bisa menghadirkan kebaikan Tuhan pada pasangan kita. Disitulah letak sakramentalitas gereja. Jadi sakramen baptis dilambangkan dengan air yang dicurahkan ke atas dahi sehingga menghapus dosa, sedangkan sakramen perkawinan menghadirkan Tuhan di dalam sosok pribadi pasangan terhadap pasangan itu sendiri. Di sini letaknya kesempurnaan. Di sini letaknya kekudusan. Maka kekudusan ini pun tidak hanya bergetar gitu ya, digaungkan oleh Injil, oleh Yesus di dalam kitab suci, tetapi dekrit gereja pun, ensiklik gereja pun, Lumen Gentium artikel 42. Lumen Gentium itu hasil karya dari Konsili Vatikan, konsili yang membuat gereja itu semakin terbuka, konsili yang membuat gereja itu menjadi bertumbuh, berkembang. Dikatakan di dalam Lumen Gentium, semua orang beriman Kristiani diajak dan memang wajib mengejar kesucian dan kesempurnaan status hidup mereka.
Oleh karena itu, hendaklah semua memperhatikan agar mereka mengarahkan keinginan hati dengan tepat, supaya mereka dalam mengejar cinta kasih yang sempurna jangan dirintangi menggunakan hal-hal duniawi dan melekat pada kekayaan melawan semangat kemiskinan Injili. Itulah maksud nasihat Rasul Paulus. Orang yang menggunakan barang dunia ini jangan sampai berhenti di situ. Sebab berlalulah dunia seperti yang kita kenal sekarang ini. Jadi kalau kita mencoba untuk mendengarkan apa kata bapak-bapak konsili, hasil dari konsili Vatikan kedua, bahwa kesucian, kesempurnaan itu harus dikejar. Bahasa Paulus, aku sudah berlari dan menang dari perlombaan ini. Jadi kesucian itu bukan sesuatu yang semata-mata diberikan kepada Tuhan. Betul, kekudusan itu anugerah, benar, anugerah. Jadi kekudusan itu adalah anugerah karena apa? Karena Allah mencurahkan Roh Kudusnya ke dalam batin kita. Maka pertama-tama kekudusan adalah anugerah. Tetapi anugerah itu menjadi percuma, menjadi tidak ada artinya apa-apa kalau manusia tidak tergerak untuk menanggapi anugerah di dalam apa? Di dalam kemauan untuk mengejar kesucian. Maka mengejar kesucian itu tadi dikatakan adalah apa? Mengatur keinginan hati. Karena keinginan hati ini seringkali tergoda, dikacaukan oleh hal-hal duniawi. Contohnya, gampang. Kalau kita misalnya, kita tahu bahwa keluarga adalah segala-galanya. Istri, pasangan hidup, seperti tujuan perkawinan adalah untuk disejahterakan. Anak-anak pun harus dididik secara iman. Apa yang kita pegang. Namun karena misalnya orang ini punya ambisi, pokoknya saya harus menjadi orang yang bisa memenuhi keinginan anak dan istri saya. Maka saya harus bekerja terus. Tidak salah dengan itikat baik Anda untuk membuat anak istri sejahtera, tetapi pada saat Anda berorientasi pada kerja, cari uang terus, maka akhirnya apa? Akhirnya Anda diperbudak oleh apa yang Anda cari. Anda lupa pada hal yang utama. Jadi di situ akhirnya Anda jatuh dalam apa? Di dalam penyembahan pada mamon lain. Mamonnya adalah apa? Materi. Jadi ada orang juga, pasangan suami istri, kadang-kadang istrinya ingin mengejar status, ingin mengejar ambisi, mimpinya. Saya ini kalau menjadi dokter biasa saja tidak menarik. Saya harus jadi dokter spesialis. Akhirnya mimpi dia, harapan dia mengorbankan keluarganya. Akhirnya di sini lihat apa yang utama dan pertama dari panggilan hidup manusia kita singkirkan. Demi apa? Demi keinginan hati. Maka kekudusan dikatakan di dalam Lumen Gentium adalah apa? Mengatur keinginan hati kita. Nah, kalau demikian kita bertanya, mengapa toh kita harus menjadi orang kudus? Mengapa kita harus mengejar kekudusan? Karena hanya dalam kekudusan kita dapat menemukan kebahagiaan sejati. Jadi kebahagiaan sejati itu berarti apa? Kebahagiaan yang saya dapatkan pada saat saya hidup dalam Tuhan, bersama Tuhan, karena Tuhan. Ini kebahagiaan sejati. Jadi orang itu tidak pernah bisa terpisah dari Tuhan untuk meraih kebahagiaan. Kalau Anda pernah membaca riwayat hidup Santo Agustinus,
Santo Agustinus pandai sekali. Santo Agustinus di samping pandai, dia cara hidupnya agak bebas sehingga dia hidup dengan seorang wanita tanpa sebuah ikatan dan akhirnya punya anak. Yang saya perlihatkan di sini adalah apa? Agustinus mengejar kepuasan, kedamaian dari apa yang dia pikirkan. Dia orang pintar, jadi dia harus puas, semuanya puas kalau semuanya logis, semuanya masuk akal gitu. Baru Agustinus akan terima. Bahkan dia pun hidup seperti ayahnya di dalam kenikmatan. Sampai akhirnya apa? Sampai akhirnya mencapai titik kemuakan, dan itu juga tentunya karya Allah. Sampai akhirnya Agustinus mengalami, mencicipi Tuhan. Dan di dalam Confessiones, kesaksian Agustinus, Agustinus menuliskan, saat aku mencicipimu, sejak itu aku haus akan Dikau ya Tuhan. Jadi lihat, pada saat orang bisa merasakan hidup dalam Tuhan, bersama Tuhan, karena Tuhan, maka orang itu menemukan kebahagiaan yang mapan. Jadi jangan pernah berpikir kalau saya kok bisa ya dengan dunia-dunia ini membuat saya bahagia. Bukan bahagia sesungguhnya. Saya cuma senang, enak, nyaman gitu ya. Bisa saja orang menemukan sensasi materi, sensasi biologis untuk sampai kepada rasa syukur, rasa terima kasih, rasa pujian kepada Allah. Bisa. Dan memang harusnya seperti itu. Harusnya orang pun menerima kenikmatan di dunia ini bukan hanya semata-mata, aduh enak, bukan. Tetapi membuat kita mensyukuri nikmat yang dikaruniakan oleh Allah. Maka ini kita menikmati di dalam Tuhan. Karena Tuhan, oleh Tuhan, semuanya ini saya boleh mencicipi ini. Kan gitu kan? Jadi kan ada sebuah lagu, siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Nah ini. Jadi orang ini selalu mengalami bahwa dia ketidakpantasan, tidak layak, tapi Tuhan begitu amat mencurahkan rahmat, kasih, pertolongan, sehingga ia merasakan bahwa kebahagiaan ini hanya diperoleh karena kebaikan Tuhan. Bukan semata-mata karena kerja keras saya, usaha saya, atau keberuntungan saya. Nah ini seringkali menyedihkan. Ini karena keberuntungan. Kamu mah sedang good luck gitu ya. Ini bukan masalah good luck. Ini bukan masalah keberuntungan. Ini masalahnya adalah apa? Campur tangan Tuhan. Bagi seorang beriman. Yang kedua, mengapa kita harus mencapai kesucian? Jadi kesucian itu membuat kita hidup dalam damai sejati yang diberikan oleh Roh Allah sendiri. Dan yang kedua, mengapa kita mengejar kekudusan? Karena dengan mengejar kekudusan kita bisa mengerti arti hidup kita sesungguhnya. Jadi kita bisa sadar, Tuhan itu sejak awal mula, ingat sejak awal mula menciptakan manusia di mana? Di Taman Firdaus. Di taman yang penuh berkat. Itulah tempat tinggal manusia semula. Namun karena dosa, akhirnya manusia jatuh ke dunia. Dan Allah ingin manusia itu kembali ke Firdaus. Ke taman yang diciptakan oleh Allah penuh damai dan sukacita. Maka karena manusia jatuh makin tenggelam, akhirnya Allah mengutus anaknya untuk menebus. Mengangkat kembali harkat manusia supaya apa? Supaya layak masuk ke dalam kebahagiaan kekal. Ini arti hidup kita. Maka kita hidup di dunia ini hanya di dalam kesekejapan. Tidak ada di dunia ini yang bisa kita pegang untuk selama-lamanya. Semuanya datang dan pergi, semuanya bisa selewat begitu.
Maka kalau kita tahu, kita sadar bahwa hidup itu datang dan pergi, kita harus mengerti arti hidup kita di dunia ini bukan mencari kenikmatan yang ditawarkan dunia. Kita harus mencari apa? Keselamatan sampai kekekalan. Ini. Jadi mohon jangan kita hanya berpikir demi keselamatan 3, 4, 5 tahun ke depan. Bukan. Tapi kita harus berdoa dan berusaha untuk keselamatan di hidup abadi. Ini yang harus kita kejar. Ini kehidupan yang sesungguhnya yang dirancangkan oleh Tuhan bagi saya dan Anda. Nah, kalau kita sudah mengerti mengapa kita harus mencapai pada kekudusan sebagai tuntutan dari Allah sendiri untuk menjadi sempurna, jalannya bagaimana? Ada 3 jalan yang bisa kita lakukan. Pertama, seperti surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, mengikuti perintah Allah, sebab perintah Allah itu adalah kudus. Jadi orang harus hidup di dalam ketaatan pada perintah Allah. Pertama-tama ketaatan hidup di dalam perintah Allah adalah hidup dalam iman, harapan, dan kasih. Ini 3 keutamaan gereja, saudara-saudaraku. Maka di dalam Konsili Vatikan kedua pun dikatakan, apa itu gereja? Gereja adalah persekutuan orang-orang yang hidup dalam iman, harapan, dan kasih. Dan ingat, saya melihat iman, harapan, dan kasih itu adalah 3 daya, 3 berkat anugerah yang diberikan kepada manusia. Dan iman, harapan, kasih pun adalah 3 usaha yang membuat manusia bertahan. Karena manusia tidak akan pernah bertahan kalau tidak punya iman, kepercayaan yang mendalam kepada Bapa. Karena kepercayaan yang mendalam akan membangkitkan sebuah apa? Harapan. Sebuah harapan. Jadi harapan itu hanya muncul dari sebuah apa? Iman. Dan iman harapan ini akhirnya apa? Memicu sebuah tindakan kasih. Membuat orang akhirnya mau hidup dalam kasih dan untuk kasih kepada sesama. Jadi iman harapan ini harus diwujud nyatakan di dalam tindakan nyata kasih. Maka antara iman, harapan, dan kasih, surat Yakobus berkata kasih adalah segala-galanya. Maka di sini lihat, jadi kalau kita mau jalan dalam kekudusan, kita harus menjadi seseorang yang hidup di dalam 3 keutamaan Kristiani ini. Dan kita rawat hidup iman, harapan, dan kasih ini. Nanti di bagian belakang saya akan berbicara tentang bagaimana merawat 3 keutamaan Kristiani ini. Yang kedua, kita harus sadar perintah utama dalam Taurat dan digaungkan oleh Yesus adalah apa? Mengasihi Allah di atas segala-galanya. Dan mengasihi sama seperti mengasihi diri sendiri. Jadi kita harus sadar bahwa Allah itu adalah kasih. Seperti dikatakan oleh Rasul Yohanes. Surat pertama Yohanes bab 4 ayat 8. Allah adalah kasih. Jadi tindakan Allah itu hanya semata-mata kasih. Maka kalau kita mau tindakannya seperti Allah, sesuai dengan perintah Allah, berarti harus mengikuti sifat Allah, yaitu kasih. Maka untuk mencapai sebuah keinginan hati untuk selalu hidup dalam kasih, kita harus berjuang. Itu bertempur dengan diri sendiri. Dan pertempuran itu hanya mungkin dimenangkan oleh sebuah kerendahan hati dan kelembutan. Jadi kerendahan hati itu berarti apa? Kerendahan hati itu berarti orang ini tidak merasa paling benar.
Orang ini selalu mau berubah, selalu mau bertobat, selalu mau mengakui kesalahan. Dan kelembutan ini berarti apa? Semuanya diselesaikan dengan semangat kasih. Bukan semuanya diselesaikan siapa yang benar. Gitu ya. Kalau kita menyelesaikan permasalahan hanya semata-mata demi siapa yang benar, tidak salah, tidak salah. Namun seringkali toh itu tidak akan membuat damai, tidak akan membuat sukacita. Justru kelemah lembutanlah yang mengalahkan kejahatan. Kedua, untuk mencapai pribadi yang sesuai dengan perintah Allah, penuh kasih, kita harus menjadi seorang yang sabar, menanggung segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi pada kita. Entah itu sakit, entah itu permasalahan, entah itu pengkhianatan, entah itu pengalaman seperti apapun yang membuat kita sedih. Kalau itu diizinkan oleh Tuhan terjadi pada kita, kita harus menjadi pribadi yang belajar sabar. Tidak menjadi pribadi yang marah-marah, menggerutu, menyalah-nyalahkan. Saya sering kali sharing kepada umat beriman. Kalau saya diminta mendoakan orang yang perminyakan atau ada orang yang sakit, saya minta mendoakan. Apalagi sakitnya berkepanjangan dan saudara-saudaranya sudah merawat dia sudah cukup lama, bertahun-tahun, tapi walaupun dirawat seperti apapun kondisinya tidak semakin baik gitu, malah semakin membuat capek orang yang merawatnya. Dan mungkin orang sakitnya pun jengkel gitu ya. Kenapa kok nggak sembuh-sembuh? Maka doa saya adalah apa? Tuhan berikan kesabaran. Berikan kekuatan kepada mereka. Jangan sampai penderitaan ini membuat mereka mengutuki Engkau dan memarahi Engkau. Itu doa saya. Saya selalu takut bahwa penderitaan yang berkepanjangan, kalau manusia tidak punya rasa kesabaran, akhirnya ia akan mengutuki Tuhan dan marah kepada Tuhan. Banyak sekali orang-orang yang sampai pada titik kemarahan kepada Tuhan. Dia sudah memohon, dia sudah berharap, dia sudah meminta dengan doa dan puasa, tapi rupanya Tuhan toh tidak mendengarkan doa saya. Ini membuat manusia akhirnya geram, jengkel, menyalahkan Tuhan. Jadi dia akhirnya hatinya tidak lemah lembut lagi gitu. Hatinya penuh dengan keinginan untuk berontak kepada Bapa. Yang ketiga, kalau kita boleh katakan perjalanan hati yang sesuai dengan Allah adalah apa? Mau rela memperhatikan sesama yang sedang berkesusahan. Jadi ingat tadi dikatakan bahwa kasih itu tidak semata-mata hanya merupakan iman, harapan kasih itu tidak berhenti, tetapi harus bergulir pada tindakan. Maka sama gitu ya. Kalau orang yang pandai sekali doa, pandai sekali bernyanyi bagi Tuhan, melakukan kudung pujian bagi Tuhan, tapi tidak dibarengi dengan tindakan kasih, maka seperti Yakobus mengatakan, semua seperti gong gemerincing yang berbunyi tanpa arti. Jadi tadi dikatakan bahwa kesempurnaan itu hanya sungguh bisa terlihat dalam tindakan yang penuh dengan kasih. Dan tindakan kasih itu adalah apa? Berani memperhatikan sesama.
Jadi kalau orang berani memperhatikan sesama, kita sadar bahwa pusat hidup kita adalah apa? Menghadirkan kerajaan Allah di dalam keluarga kita, di dalam komunitas kita, di tempat kita berada, di tempat pekerjaan atau apapun, kita harus berani bahwa tujuan hidup kita membangun kerajaan Allah. Dan kalau membangun kerajaan Allah itu berarti apa? Kita harus punya mata seperti mata Yesus. Kita harus punya hati seperti hati Yesus. Dan kita harus punya tangan seperti tangan Yesus. Kedua, menanggalkan diri. Jadi tadi yang pertama adalah mengikuti perintah Allah. Yang kedua adalah apa? Menanggalkan diri kita yang lama dari dosa dan kebiasaan negatif untuk hidup sebagai manusia di dalam roh. Menanggalkan manusia lama kita. Kita tentunya punya kebiasaan-kebiasaan buruk gitu. Kan maaf, ada orang-orang tertentu, mohon maaf. Kalau marah itu tidak bisa menahan diri. Wah, dia bisa meledak-ledak sampai pembantunya pun kalau dimarahin bisa bergetar ketakutan. Lalu setelah itu dia, aduh kok saya marah seperti itu ya. Nah, tidak bisa seperti itu dijadikan ini sudah karakter saya gitu. Ini sudah bawaan dari diri saya. Ya oke. Maka kita harus belajar merubah. Kita harus belajar menanggalkan hidup lama kita. Kalau kita sudah mengenal Kristus, kalau kita sudah merasakan cinta Kristus, kita tidak boleh tetap menjadi manusia lama. Kita harus melawan kelemahan diri kita, bukan kalah pada kelemahan diri kita. Jadi disinilah akhirnya kita menjadi orang yang hidupnya apa? Terarah pada hal-hal yang mulia. Terarah pada hal-hal yang lebih berkenan pada Tuhan. Jadi kalau orang yang yang berpikir kepada hal-hal yang lebih berkenan pada Tuhan, dia mau memberikan waktu, pikiran, hati, bahkan materi untuk memuliakan Tuhan. Karena saya tahu ini adalah cara saya untuk mengasihi Tuhan. Jadi memberikan waktu, entah itu untuk keluarga kita, untuk memperhatikan anak-anak kita, memperhatikan pasangan kita, memperhatikan orang yang sakit. Ini adalah cara kita untuk mengasihi Tuhan. Mengampuni kelemahan pasangan, ini pun adalah cara kita mengasihi Tuhan. Jadi bukan hanya semata-mata itu sebagai tindakan kasih kepada dia, tidak. Pada saat kita melakukan pengampunan kepada pasangan kita, itu pun saya lakukan sebagai bukti cinta saya kepada Tuhan. Tindakan kasih saya kepada Tuhan. Jadi ingat, tindakan kasih kepada Allah dan sesama itu tidak pernah terpisahkan, selalu menyatu, yang vertikal dan horizontal pada salib. Cinta pada Allah dan cinta sesama akhirnya bertemu di dalam salib. Spiritualitas ke salib. Jadi menanggalkan manusia lama itu berarti apa? Saya tidak boleh takluk dengan kelemahan. Saya kalau tahu punya kelemahan, ya saya harus menjauhi. Hal yang paling saya gumuli dalam hidup saya adalah bagaimana saya sebagai seorang imam pun mau untuk untuk memberikan waktu, memberikan tenaga, perhatian, tidak hanya untuk umat, tetapi juga untuk rekan-rekan imam saya, teman-teman imam saya. Ini yang lebih sulit, gitu. Ini yang lebih sulit. Lebih mudah memperhatikan umat, karena umat itu kan menyenangkan, baik-baik, mudah diatur, apalagi umat alam sutra, konon katanya. Tapi kalau untuk memperhatikan teman serumah, sesama imam, itu susah. Kenapa? Satu, sama-sama laki-laki. Kedua,
pinter-pinter. Ketiga, mereka pun punya power, punya kekuasaan. Gitu. Sehingga pada saat saya harus memperhatikan orang yang seperti ini, kadang-kadang mereka tidak mengucapkan terima kasih, tidak melakukan seperti yang saya harapkan, yang saya minta. Itu membuat akhirnya saya enggan untuk setia dalam perbuatan baik. Ini kita lupa bahwa saya melayani teman saya itu berarti apa? Inilah tindakan kasih saya kepada Tuhan. Ini mengangkat hal biasa menjadi hal rohani. Yang terakhir adalah meneladani Kristus dalam kata, pikiran, dan perbuatan. Ingat kata-kata Yesus, hendaklah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, pikiran, akal budimu, dan kekuatanmu. Dan untuk mengasihi Allah di dalam kata dan pikiran tentu menjadi sebuah perjuangan keras. Selalu banyak godaan. Selalu ada orang yang mengatakan, Romo kenapa ya kalau mau jadi baik, saya tuh punya niat baik sekali. Saya punya keinginan bagus, kok tiba-tiba selalu aja ada godaan gitu ya. Contohnya, saya selalu contoh hal yang gampang. Contoh saya bergumul dengan kelemahan saya. Saya tuh ingin suatu hari tuh, aduh saya mau saya kalau bisa 1 bulan ini rosario saya tidak akan putus-putus jam 9 terus. Jam 9 malam saya usahakan rosario terus. Tiba-tiba selalu aja ada godaan. Pada saat jam 9, ada tugas lah, ada telepon lah, ada film yang bagus sedang ditonton lah, ada bacaan yang sedang saya baca lah. Semua itu membuat saya akhirnya Akhirnya menggagalkan niat baik saya. Maka saya mau mengatakan untuk jalan kekudusan itu tidak akan pernah mulus, saudara-saudaraku. Tidak pernah mulus. Tetapi saya mau mengatakan jangan pernah putus asa. Teruskan. Kenapa? Karena di dalam jalan mencapai kekudusan, kita menghadapi kelemahan. Entah itu seksualitas, kekayaan, ataupun kesombongan. Jadi ini yang kita lawan, kelekatan-kelekatan ini. Maka yang terakhir ada 3 pola injili untuk melawan godaan. Pertama, kesucian, kemurnian. Kesucian, kemurnian ini kita tunjukkan lewat Lewat kelekatan kepada Allah. Dan kesetiaan pada panggilan kita. Ini menunjukkan kesucian dan kemurnian kita. Kelekatan kepada Allah berarti apa? Berarti saya mempunyai rutinitas, intimitas dengan Tuhan. Saya selalu ingat apa yang saya katakan tentang Yohanes Paulus kedua. Saya amat terkesan dengan kesaksian sekretarisnya seorang kardinal. Seorang kardinal itu berkata tentang Yohanes Paulus kedua yang sudah menjadi Santo Yohanes Paulus. Beliau itu berkata, Yohanes Paulus ini tidak pernah mencari waktu untuk berdoa. Tidak pernah. Dia itu selalu mencari waktu untuk pelayanan. Beda dengan kita kan, kita tuh untuk mencari waktu untuk berdoa tuh selalu susah gitu. Yohanes Paulus tidak pernah cari waktu untuk berdoa. Kenapa? Karena sekretarisnya melihat setiap saat Yohanes Paulus selalu ditemukan sedang berdoa. Sedang berdoa. Maka di dalam kisah hidup Yohanes Paulus, Santo Yohanes Paulus ini berdoa rosario bukan hanya sekali sehari. Gitu. Beliau bisa 5, 7, 8 kali sehari berdoa rosario. Karena apa? Karena Santo Yohanes Paulus amat sangat dekat dengan Bunda Maria.
Maka motonya pun adalah totus tuus gitu ya. Semuanya untuk engkau, untuk kemuliaanmu. Hidupnya pun untuk dia. Maka disinilah letak kesucian, kelekatan kepada Allah. Saya tertarik sekali ada seorang bapak yang mengatakan, Romo, kami kan bukan rohaniwan gitu ya. Kami kan bukan biarawan, kami kan bukan pastor atau suster. Bagaimana kita bisa melekat pada Allah? Jadi bagaimana kita bisa melihat hal sehari-hari ini sebagai sebuah doa? Bisa tidak pada saat kita memangku anak kita, membelai anak kita sungguh mensyukuri setiap anak ini adalah pribadi anugerah Tuhan yang harus saya cintai seperti apapun anak saya ini. Walaupun seringkali kan tanpa sadar seorang ayah atau ibu membanding-bandingkan dan membeda-bedakan anak. Ada anak yang lebih disayang dan ada anak yang dalam tanda petik dikecualikan. Berani tidak Anda memeluk setiap anak dan mensyukuri setiap anak ini sebagai karunia dari Tuhan. Dan sadarilah bahwa Tuhan punya rencana indah untuk anak ini, untuk setiap anak Anda. Pada saat Anda memeluk, mensyukuri bahwa mereka boleh hadir ke dunia melalui cinta Anda. Ini kesucian, ini kesucian. Bisakah Anda menikmati pada saat kumpul bersama, ngobrol, ketawa dengan istri dan anak-anak, main sama-sama. Lalu Anda berkata, terima kasih Tuhan, saya bisa menikmati kebersamaan ini. Ini kesucian. Jadi kesucian itu bukan semata-mata hanya didapatkan pada saat saya berdoa, buat tanda salib. Tidak. Kehadiran Tuhan itu amat sangat kompleks sekali. Jadi pada saat Anda bisa menikmati kehadiran Tuhan di dalam keluarga Anda, itulah kesucian. Maka yang kedua, kesucian pun adalah apa? Kesetiaan pada panggilan kita masing-masing. Anda dipanggil sebagai seorang bapak, seorang ibu, atau seorang single, atau seorang selibat, maka kita berjanji kepada Allah untuk setia menjalani kehidupan panggilan kita. Ini kesucian. Kedua, pola Injili untuk sampai melawan kegodaan, untuk sampai kekudusan adalah apa? Kemiskinan. Kemiskinan itu bukan berarti Anda harus menjual segala-gala yang Anda miliki. Ya jangan gitu ya. Anda kan punya anak yang harus dibiayai gitu. Apalagi biaya sekolah sekarang kan mahal-mahal gitu. Tidak murah gitu. Tapi kemiskinan itu berarti apa? Kita harus berani hidup sederhana. Hidup sederhana itu bukan menjadi orang yang rakus. Hati-hati. Yesus pun mengingatkan cinta pada uang itu adalah sebuah kerakusan. Jadi kita jangan sampai memberikan hati kita kepada berkat Tuhan. Kita harus memberikan hati kita kepada Tuhan. Bukan kepada benda yang diberikan oleh Tuhan itu. Bukan. Maka hidup sederhana itu berarti apa? Kita berani berkata cukup, cukup, cukup. Syukur kepada Allah, ya saya sejak kecil hidup dalam kesederhanaan dan saya mencoba untuk menjaga. Dan kalau diberi pastor mau apa, umat itu selalu ngasih gitu ya. Lalu apakah akhirnya saya berani berkata, oh ya udah cukup, terima kasih gitu. Saya tidak mau menjadi seorang imam yang minta untuk kesenangan saya dan. Kita berani belajar cukup. Bahkan kalau bisa pun, saya kalau punya, kenapa tidak memberi? Kenapa tidak memberi kepada orang lain? Toh saya punya uang saku juga, punya, gitu ya. Dan tidak semua yang diberikan, memang saya berikan kepada pimpinan, ya betul gitu. Tapi saya kan ada uang saku. Kalau ada orang butuh, ya boleh saya berikan juga. Ini semangat lepas bebas, ugah hari. Tidak merasa bahwa berkat ini diberikan oleh Tuhan untuk saya habiskan sendiri. Itu bukan semangat kemiskinan, itu semangat kerakusan. Semangat kemiskinan adalah semangat keberanian
kesadaran bahwa apa yang diberikan Tuhan kepada kita harus kita bagikan kepada sesama kita. Dan ketiga adalah ketaatan. Ketaatan kepada apa? Firman Allah dan perintah gereja. Mohon maaf, seringkali karena modernisme gitu ya, karena modernitas ini pengetahuan sangat maju sekali, maka seringkali ada beberapa orang yang mendambakan keturunan. Karena saking mendambakan keturunan, bicara kepada mana-mana, ke dokter-dokter, akhirnya orang mengatakan, ya sudah bayi tabung saja, enggak apa-apa bayi tabung. Halo Bapak Ibu yang terkasih, secara moral gereja itu tidak diterima. Kenapa? Karena ini tidak natural. Gereja selalu menerima hal-hal yang natural, seturut jalannya Tuhan. Memang bisa, ya bisa. Tetapi apa yang bisa di dunia ini belum tentu boleh. Ini ketaatan kita. Ketaatan kita kepada hukum gereja. Maka Santo Fransiskus de Sales berkata apa? Hidup kudus itu selalu diawali dengan pertobatan, kerendahan hati. Dan yang kedua, hidup kudus itu harus didukung oleh rutinitas. Doa, baca firman, perbuatan amal kasih, sakramen, dan menyangkal diri. Menyangkal diri itu berarti apa? Saya maunya ini tapi tidak saya lakukan. Saya justru melakukan hal yang terbalik. Itu penyangkalan diri. Jadi hal-hal ini akan menjadi sebuah rutinitas yang membentuk hati saya. Jadi hatiku akhirnya seperti hati Tuhan. Dan terakhir Fransiskus de Sales mengatakan, di dalam kekudusan kita harus menjadikan kehendak Allah sebagai kehendak kita sendiri. Maka Bunda Maria dalam doanya selalu berkata, terjadilah padaku seturut kehendakmu.